Ya, kita tak dulu guys. Nah, hasil malam ini timnas U17 kita melawan Honduras. Ya, seperti harapan kita bersama, timnas U17 berhasil tampil dengan maksimal. Ya, 3 poin berhasil didapatkan, dan masih mengucapkan selamat atas kemenangan timnas U17 kita melawan Honduras. Ya, secara teknis memang bisa dikatakan pertandingan malam ini cukup berimbang dan banyak sekali yang mempengaruhi keberuntungan, kerja keras, dan yang jelas strateginya Coach Nova berhasil membuat timnas U17 kita mendapatkan 3 poin. Yang pertama dari 2 edisi pertandingan di Piala Dunia 17 kali ini. Meskipun edisi lalu kita sebagai tuan rumah baru mendapatkan 2 poin ya, 2 poin 2 kali seri, 1 kali kalah ya kan. Sementara di edisi kali ini 2 kali kalah dan 1 kali menang. Kita dicukur Brasil 0-4 dan ditundukkan Zambia 1-3. Tapi malam ini kita berhasil menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak bermain di Piala Dunia tanpa tidak membawa poin, karena 3 poin yang didapat malam ini menunjukkan bahwa timnas U17 Indonesia cukup kompetitif ya, karena tidak berada di peringkat terbawah terus terang, karena Honduras masih berada di bawah kita di peringkat 4 tanpa poin, dan semuanya kalah dari Brasil sekelotor 8 gol atau 7 gol kemarin. Terus kalah lawan Zambia juga 2-5, meskipun pertandingan cukup seru. Tapi malam ini perlawanan dari timnas U17 Indonesia mampu membuat hasil kemenangan berada di tangan timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto. Selamat sekali lagi, selamat. Malam ini tampil cukup oke lah, ngeyel ya, karena bisa dikatakan cukup kualitasnya cukup seimbang sebenarnya Honduras dan Indonesia ini. Mungkin statusnya juga sama ya, sama-sama kuda hitam ya. Bisa jadi bola siapa yang menang, siapa yang berusaha lebih keras, dan strategi yang diterapkan juga seperti apa. Tapi malam ini timnas berhasil menunjukkan posisinya lebih baik dari timnas Honduras, karena posisinya sudah nomor 3 dan Honduras di posisi 4. Selamat sekali lagi masih mengucapkan. Untuk yang bertanya apakah akan pulang atau bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di babak knockout, saya belum tahu ya. Nah, tadi pertandingannya sebelum selesai, karena terus terang Piala Dunia U17 ini timnya yang kemungkinan dari peringkat 3 terbaik tiap grup itu banyak sih, tapi terlihat tadi memang Indonesia ada di posisi paling bawah. Jadi dia berada di bawah Meksiko ya guys. Kalau kita ingin berharap timnas U17 kita lolos, sementara tadi hasilnya masih belum keluar sih. Kita lihat dulu standing posisinya 3 tim terbaik ini siapakah. Kalau dilihat tadi kita hanya berharap pada Arab Saudi dan Paraguay. Kalau babak di grup A ini sudah selesai. Italia dan Korea Selatan lolos ke knockout, lalu Jepang, Portugal, dan Maroko juga lolos di knockout. Lalu di grup C Senegal dan Kroasia lolos di knockout. Sementara Argentina, Belgia, dan Tunisia lolos di knockout. Lalu kemudian ini ada peringkat 3 terbaiknya, ini grup E, ada Venezuela, Inggris, dan Mesir. Waduh, Mesir lolos ini. Mesir bisa menang atas Inggris barusan. Iya, oke. Ternyata Inggris menang lawan Mesir 3-0 ya. Dan kemudian di grup F ada Swiss, South Korea Selatan, Swiss, dan Meksiko. Meksiko ini masih punya kemungkinan lolos karena dia -2, sementara Indonesia kan -3 ya.
lalu Jerman, Kolombia, dan Korea Utara yang lolos dari grup G. Di grup H ada Brazil, Zambia, dan Indonesia masih ada possible knockout stage ya. Indonesia masih ada kemungkinan untuk lolos, guys. Masih ada kemungkinan, guys. Di peringkat H ini Indonesia masih tapi dengan status minus 5 gol, guys. Posisi ketiga. Sementara di grup I ada Amerika, Burkina Faso, dan Republik Ceko yang juga kemungkinan bisa lolos. Lalu Irlandia, Uzbekistan, Paraguay. Dan di grup K itu grupnya banyak banget ya, sampai K ya. Ada Prancis, Kanada, Uganda juga ada kemungkinan untuk lolos. Uganda poin 1. Oh iya, belum main nih, guys. Kemudian Austria, Mali, dan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi ini terakhir dia akan bertemu Mali, guys. Mali peringkat 2, dan Mali ini kalau mau lolos harus bisa ngalahin Arab Saudi. Kalau dia seri pun mungkin Arab Saudi bisa lolos, tapi kalau dia kalah atau Arab Saudi menang ya Mali yang nggak lolos. Ya, masih ada kemungkinan, guys, ternyata, guys, ya. Indonesia masih ada kemungkinan, masih menunggu hasil dari Republik Ceko. Tapi Republik Ceko ini posisinya dia sudah plus 4 golnya, jadi pasti di atas Indonesia. Kemudian ada lagi Paraguay. Sekarang Paraguay sama Arab Saudi ini adalah dua tim yang kemungkinan bisa dilewati oleh Indonesia asalkan kalahnya lebih dari 3 gol. Jadi Arab Saudi nanti harus kalah dari Mali 3 gol. Sementara Mali sendiri sejarahnya menang atas New Zealand 3-0 dan kemudian kalah dari Austria 3-0. Sementara Arab Saudi kalah dari Austria 0-1 dan menang atas New Zealand 3-2. Jadi kalau kita berharap Arab Saudi kalah 0-3 dari Mali ya agak berat juga sih ya secara realita. Sementara Paraguay sendiri, kalau Paraguay ini tadi dia nanti jadwalnya adalah bersama dengan Irlandia dan Uzbekistan, dan statusnya adalah 0, guys. Jadi kalau Paraguay akan kalah dari Republik Irlandia, harapannya juga kalah Irlandia harus menang 3-0 dan Paraguay kalah 0-3 dan Republik Irlandia harus menang 3-0 atau klub menangnya lebih dari 3 gol. Sementara statusnya Paraguay sendiri sebelumnya adalah dia kalah dari Uzbekistan 1-2 ya, agak mengejutkan ya, Uzbekistan mampu mengalahkan Paraguay. Kemudian Paraguay menang atas Panama 2-1, tim yang saya bermain imbang dengan Indonesia di edisi Piala Dunia tahun sebelumnya. Lalu sementara Irlandia ini kemarin lawan Panama menang 4-1 ya. Lalu kemudian menang lagi atas Uzbekistan 2-1. Ini sementara Paraguay juga butuh hasil seri atau menang untuk bisa lolos ke knockout. Jadi harapannya kita berharap Paraguay dan Arab Saudi kalah 0-3 masing-masing atau kalah selisih 3 gol. Ya kalau dipikir-pikir ya daripada kita berharap dua tim ini kalah 0-3 ya kita nikmati aja keadaan, juga anggap aja lah timnas U17 sudah nggak lolos ke knockout itu lebih baik ya, karena realistis saja ya, guys. Cukup permainan timnas U17 terus terang sih, kalau lolos ke knockout juga berat nanti lawannya ya, meskipun akan jadi sejarah ya, peluang untuk lolos ada, tapi ya itu tadi tetap kita harus realistis dan tetap memberikan apresiasi kepada Mirza, Flavio Alberto, dan Medio Becker dan kawan-kawan sudah mewakili timnas Indonesia di kancah tertinggi kelompok umur usia 17 yaitu di Piala Dunia. Oke, itu aja dari Mas Den. See you in the next post. Bravo timnas, bravo Indonesia. See you in the next post. Ciao.